Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik di sini, semoga di sana juga baik-baik ya. Di materi kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan untuk ABK. Jadi kemarin kita sudah membahas apa itu pendidikan inklusi, apa itu ABK. Jadi di sini kita akan membahas layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, sejarah layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian tujuan dari pendidikan inklusi itu sendiri. Baik, silahkan disimak slide berikut ini. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Perubahan paradigma. Jadi sejarahnya terjadi pergeseran paradigma dari diskriminasi menjadi inklusif. Diskriminasi ini artinya penolakan, dikucilkan, dikasihani. Jadi zaman dahulu mungkin sampai sekarang mungkin ya masih ada paradigma ini. Jadi mendiskriminasikan orang-orang cacat. Orang cacat dianggap sebagai aib, orang cacat dianggap tidak mampu melakukan sesuatu, gitu, dianggap tidak mampu bekerja, dianggap kurang di banyak hal gitulah ya. Jadi didiskriminasikan, ditolak, dikucilkan, dikasihani, dianggap kalau kerja itu kurang optimal gitulah ya. Gitu. Jadi diskriminasi ini kemudian memunculkan adanya pendidikan luar biasa atau pendidikan atau sekolah khusus gitu kan, SLB, sekolah luar biasa, di yang mana anak-anak cacat ini dikelompokkan anak-anak cacat. Jadi anggapannya itu kan dijauhkan dari anak-anak yang tidak cacat. Karena apa ya? Dianggapnya mereka tidak bisa belajar di tempat yang normal, mereka tidak bisa belajar seperti anak yang tidak cacat gitu kan. Anggapannya seperti itu. Paradigma ini kemudian bergeser dari diskriminasi menjadi inklusif. Apa itu inklusif? Kemarin sedikit sudah saya jelaskan. Inklusif itu artinya penerimaan hak yang sama, layanan yang sesuai. Jadi anak cacat itu diterima, kehadirannya bukan aib kok gitu misalnya. Kemudian mereka punya akses yang sama gitu. Jadi mereka boleh belajar, boleh bekerja dimanapun gitu kan, dengan karena mereka sebenarnya ya mampu gitu kan, asal sesuai dengan kebutuhan mereka, dilayani dengan yang sesuai kebutuhan mereka gitu. Jadi itu perubahan paradigmanya dari diskriminasi ke inklusif gitu. Walaupun sampai sekarang pun diskriminasi juga masih ada gitu kan. Tapi harapannya inklusif, harapannya ya anak berkebutuhan khusus, anak cacat, orang cacat, difabel itu diterima di lingkungan yang sama. Mereka hidup di dunia ini harusnya diperlakukan sama. Toh mereka juga bisa melakukan apa yang bahkan ada beberapa yang anak yang orang normal tidak bisa lakukan, mereka malah bisa melakukan itu. Jadi itu perubahan paradigmanya dari diskriminasi menjadi inklusif. Ini latar belakang dari pendidikan inklusi, ada special education ke special need education. Jadi dari pendidikan luar biasa menjadi pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan luar biasa ini ditegakkan dari medis, dari diagnostik dokter, yang kemudian nanti dilabeli kecacatannya, dilabeli oh ini tunanetra, ini tunarungu, ini tunadaksa, kemudian dikelompokkan di SLB, di sekolah luar biasa, disegregasi namanya. Jadi tunadaksa kumpul tunadaksa sendiri, tunanetra kumpul tunanetra sendiri. Gitu. Jadi disendirikan berdasarkan kecacatan mereka. Ini bergeser atau beralih menuju dari medis ke humanistik. Jadi dari pendidikan luar biasa ke pendidikan kebutuhan khusus yang ditegakkan dari apa? Dari dasarnya apa? Dari asesmen. Jadi di asesmen, diobservasi, diamati. Jadi sehingga ketemu apa sih kebutuhan dan hambatan belajarnya. Anak tunanetra ini kebutuhan belajarnya apa, hambatan belajarnya apa. Anak tunanetra ini bisa belajar kalau apa, gitu misalnya. Jadi kan itu kemudian yang dilayani. Kebutuhan atau hambatannya ini bersifat permanen atau temporer gitu. Misalnya contohnya anak dengan learning disability, anak dengan gangguan belajar spesifik seperti
seperti diseleksia, diskalkulia gitu. Mereka nggak mampu membedakan simbol-simbol dalam matematika. Nah, itu permanen apa temporer? Ya, kalau permanen tindakannya apa? Kalau temporer intervensinya apa? Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Ini yang dilakukan di pendidikan inklusi seperti itu. Mereka berada di tempat yang sama dengan anak-anak yang non ABK, tapi dilayani pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka bisa belajar kalau ada apa. Mereka bisa belajar kalau keadaannya begini ya. Itu yang dilihat. Mereka tidak bisa belajar kalau bagaimana. Gitu. Jadi di asesmen, diobservasi, diamati. Dari hasil pengamatan itu kemudian diperoleh kesimpulan, oh anak ini bisa ini, anak ini tidak bisa ini. Anak ini bisa belajar jika keadaannya begini, anak ini tidak bisa belajar jika keadaan begini misalnya. Jadi itu dari tindakan medis ke tindakan yang lebih humanistik. Artinya apa? Artinya tidak selalu, misalnya tidak selalu tunanetra itu membutuhkan huruf braille. Ternyata tidak semua anak tunanetra membutuhkan huruf braille. Nanti kita akan belajar itu. Jadi pengklasifikasian tunanetra itu ada apa saja gitu kan. Jadi itulah kebutuhan terhadap pendidikan inklusi. Jadi lebih di sisi lain jumlah SLB yang terbatas gitu. Teman-teman coba observasi, coba dilihat di kecamatannya ada berapa SLB. Itu pun SLB-nya tidak memuat semua kecacatan ya, kan ada SLB A, SLB B gitu kan. Biasanya hanya ada SLB B gitu misalnya. Jadi kemudian tempatnya yang jauh. Jadi kalau SLB-nya ada di kecamatan, rumahnya bisa jaraknya 10 kilo, 20 kilo dari rumah gitu. Itu yang membuat PLB atau sekolah luar biasa itu dianggap kurang bisa memenuhi layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang dibutuhkan adalah pendidikan inklusi ini. Jadi pendidikan yang mana anak-anak berkebutuhan khusus bisa dilayani, bisa belajar di sekolah-sekolah terdekat dari rumah mereka gitu. Kemudian ada konsep-konsep dalam pendidikan inklusi, ada sekolah inklusi, ada pendidikan inklusi, ada masyarakat inklusi yang kita akan belajar ini. Jadi ini toward the goal of inclusive development. Jadi tujuan dari pengembangan inklusi, pendidikan inklusi ini apa? Tujuan yang paling besarnya adalah inclusive society. Jadi masyarakat kita itu memiliki penerimaan terhadap anak-anak, terhadap difabel. Itu harapan besarnya seperti itu. Penerimaan itu seperti apa? Penerimaan itu artinya mereka diberi akses untuk bekerja, mereka diberi akses di ruang publik, mereka diberi akses untuk dipilih sebagai wakil rakyat, sebagai presiden misalnya. Jadi harapan besarnya itu karena apa? Karena mereka ya memang mampu gitu. Difabel artinya mereka hanya differentable, hanya kemampuannya aja yang berbeda gitu kan. Jadi harapan besar dari inclusive development, dari pengembangan inklusif ini adalah itu, inclusive society atau masyarakat yang inklusif. Yang paling kecil apa? Tentu inclusive school atau sekolah inklusi. Jadi harapannya ruang lingkup sekolah itu memiliki penerimaan yang sama terhadap anak berkebutuhan khusus. Penerimaan ini artinya apa? Penerimaan ini artinya anak berkebutuhan khusus dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian teman-temannya mau berteman dengan mereka, mau sekelas dengan mereka, mau memberi bantuan, mau berteman, itu namanya penerimaan. Kemudian dalam sekolah inklusi itu juga ada selain guru, penerimaan teman, juga menerima dari orang tua murid itu sendiri. Jadi harapannya sekolah itu menerima perbedaan. Perbedaan ini bukan hanya kekurangan ya, tapi juga kelebihan, perbedaan etnis, perbedaan agama. Jadi penerimaannya itu ruang lingkupnya seluas itu. Jadi itu sekolah inklusi. Kemudian ada di ruang lingkup yang paling kecil sekolah inklusi, yang lebih besar di atasnya adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu apa? Artinya pendidikan itu, sekolah itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada stakeholder, ada unsur-unsur yang terkait, apakah dinas pendidikan, apakah stakeholder tempat misalnya, ya yang terkait, misalnya kalau SMK stakeholdernya mana, industri, hotelan misalnya, itu juga punya penerimaan yang sama terhadap anak berkebutuhan khusus gitu.
kemudian keterlibatan orang tua gitu, bukan hanya orang tua anak berkebutuhan khususnya, tapi juga anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus itu juga terlibat dan menerima. Gitu. Jadi itu ruang lingkup pendidikan inklusif. Jadi semua unsur yang terkait dengan sekolah inklusi itu juga punya nilai yang sama terhadap pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Ruang lingkup yang lebih luas lagi tadi inclusive society atau masyarakat inklusif gitu. Jadi penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan nilai, perbedaan gender, perbedaan disability tadi, kemudian perbedaan etnis, kemudian aktif participation by all, artinya masyarakat ini memberi akses pada semua unsur, bukan hanya pada anak berkebutuhan khusus, tapi pada orang-orang yang minoritas misalnya. Kemudian discrimination not tolerate, jadi tidak mentolerir adanya diskriminasi terhadap siapapun, baik pada anak berkebutuhan khusus atau baik pada pihak-pihak yang minoritas, seperti itu. Jadi itu goalnya atau tujuannya dari pendidikan inklusi itu tadi. Jadi masyarakat yang inklusif, jadi masyarakat yang mau menerima perbedaan, mau memberi akses yang sama pada anak-anak berkebutuhan khusus, pada difabel gitu. Latar belakang pendidikan inklusi ini berasal dari masalah-masalah yang terjadi baik dari negara maju maupun dari negara yang berkembang ya. Jadi di yang bagian yang biru itu adalah masalah-masalah yang terjadi di negara-negara maju, yang warna oranye itu yang di negara-negara berkembang. Jadi kenapa inclusive education atau pendidikan inklusi ini dibutuhkan? Misalnya di negara maju memang sedang digerakkan education for all atau EVA movement, gerakan pendidikan untuk semua. Kemudian gagalnya sekolah mainstream, gagalnya ya tadi sekolah mainstream itu sekolah luar biasa dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Kemudian sebagai bentuk responding bentuk respon terhadap perbedaan gitu. Sedangkan kalau di negara-negara berkembang, kebutuhan terhadap special need education, pendidikan kebutuhan khusus gitu. Karena apa? Karena yaitu bagian dari hak disability gitu. Kemudian sama dengan gagalnya special school itu untuk memenuhi kebutuhan anak dan lain sebagainya. Jadi intinya pendidikan inklusi, gerakan pendidikan inklusi ini dibutuhkan tidak hanya oleh negara-negara maju, tapi oleh negara-negara berkembang, tapi negara maju pun juga punya pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan inklusi. Ini dasar hukum pendidikan inklusi. Jadi dari banyak pihak sudah ada dasar hukumnya, ada Deklarasi Universal dari Hak Asasi Manusia, ada Konvensi PBB, ada Deklarasi Jomtin tentang Education for All, Pernyataan Salamanca tentang Prinsip Fundamental Pendidikan Inklusi, Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar 2000, isinya komitmen seluruh negara untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan inklusif. Di Indonesia, dasar hukum pendidikan inklusi ini ada Deklarasi Bandung tahun 94, Indonesia menuju pendidikan inklusi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Itu salah satunya isinya itu adalah bahwasanya dalam setiap kecamatan itu harus ada pendidikan inklusi, ada sekolah inklusi dalam setiap jenjang. Jadi harus ada SD inklusi, harus ada SMP inklusi, harus ada SMA inklusi. Itu salah satunya isinya seperti itu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Jadi seperti itu sejarah dan latar belakang pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi sejarah dari kenapa pendidikan inklusi ini ada, dibutuhkan untuk apa, dan kemudian tujuannya untuk apa, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.